Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipi Tindawati. Nomor absen saya nomor 3. Saya dari kelas E dan di sini saya akan menunjukkan hasil UTS saya yang telah saya ikuti kemarin. Dan juga hasil tulisan saya. Yang pertama ada akal dan hati pada zaman modern. Pada abad pertengahan, hegemoni antara akal dan iman benar-benar tidak seimbang. Pada abad itu, akal kalah total dan iman menang mutlak. Abad ini telah mempertontonkan kelambanan kemajuan manusia, padahal tadinya manusia itu salah membuktikan bahwa ia sanggup maju dengan cepat. Abad ini juga telah dipenuhi lembaran hitam berupa pemusnahan orang-orang yang berpikir kreatif, karena pemikirannya berlawanan atau berbeda dengan pemikiran tokoh gereja. Abad ini tidak saja lamban, lebih dari itu, secara pukul rata filsafat mundur pada abad ini. Jangankan menambah, menjaga warisan sebelumnya pun abad ini tidak mampu. Untunglah pada abad-abad ini di bagian dunia lain, yaitu di dunia Islam, filsafat berkembang pesat. Pemikiran bukan saja tidak diganggu oleh Islam, lebih dari itu manusia didorong untuk berpikir, untuk maju tidak puas dengan apa yang telah ada. Yang pertama ada Renaissance. Ini istilah bahasa Prancis. Dalam bahasa Latin, re plus nasci berarti lahir kembali. Istilah biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya yang terjadi di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia, sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Renaissance ialah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Perkembangan itu terutama sekali dalam bidang seni lukis dan sastra. Yang kedua ada rasionalisme. Tokohnya yaitu Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Rasionalisme sendiri adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam melalui objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Selanjutnya ada idealisme objektif. Tokohnya ialah Fichte, Schelling, dan Hegel. Di dalam filsafat, idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kebergantungannya pada jiwa, mind, dan spirit, roh. Istilah ini diambil dari idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Selanjutnya ada idealisme teis. Tokohnya ialah Pascal dan Kant. Ada dua cara memperoleh pengetahuan menurut Pascal. Pertama dengan menggunakan akal dan kedua dengan menggunakan hati atau heart. Untuk kesimpulan filsafat Pascal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan diperoleh melalui dua jalan yaitu akal, reason, dan hati heart. Yang kedua, hati memiliki logika yang tersendiri. Dan yang ketiga, unsur terpenting dalam manusia ialah kontradiksi. Satu-satunya jalan memahami manusia ialah jalan agama. Pengetahuan-pengetahuan rasional tidak mampu menyingkap manusia. Pengetahuan rasional itu hanya mampu menangkap objek-objek yang bebas dari kontradiksi. Yang keempat atau yang terakhir, Tuhan juga tidak dapat dipahami melalui argumen metafisika. Tuhan hanya dapat dipahami melalui hati. Menurut Immanuel Kant ada dua argumen menurut Immanuel Kant, yaitu Critique of Pure Reason, pembahasan tentang akal murni, dan The Critique of Practical Reason, pembahasan tentang akal praktis. Kant sendiri ialah yang berhasil menghentikan sofisme modern untuk menduduki kembali akal dan iman pada kedudukan masing-masing.
Selanjutnya ada empirisme, yaitu tokohnya Locke, Hume, dan Spencer. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri, dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani empiria yang berarti coba-coba pengalaman. Selanjutnya ada pragmatisme. Kata pragmatisme diambil dari kata pragma, yaitu bahasa Yunani yang berarti tindakan atau perbuatan. Sebenarnya istilah pragmatisme lebih banyak berarti sebagai metode-metode untuk menjelaskan suatu konsep ketimbang sebagai suatu doktrin kefilsafatan. Istilah ini mengingatkan kita akan pentingnya tindakan dan tujuan manusia dalam pengalaman, pengetahuan, dan pengertian. Yang selanjutnya ada eksistensialisme. Kata dasar eksistensi adalah eksis yang berasal dari kata Latin ex yang berarti keluar dan existens yang berarti berdiri. Jadi eksistensi adalah berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Tokohnya yaitu Kierkegaard dan Sartre. Selanjutnya ada filsafat Islam. Islam adalah kebudayaan telah berjalan selama 15 abad. Dalam perjalanan yang demikian panjang terdapat 5 abad perjalanan yang menakjubkan dalam kegiatan pemikiran filsafat, yaitu antara abad ke-7 hingga abad ke-12. Dalam kegiatan pemikiran filsafat tersebut terdapat 2 macam kekuatan pemikiran berikut. A. Para ahli pikir Islam berusaha menyusun sebuah sistem yang disesuaikan dengan ajaran Islam. B. Para ulama menggunakan metode rasional dalam menyelesaikan soal-soal ketawihidan, sehingga ada beberapa perbedaan yang mendorong aliran pemikiran filsafat timbul. Timbulnya aliran pemikiran filsafat didorong oleh beberapa perbedaan. Yang pertama, persoalan tentang zat Tuhan yang tidak dapat diraba, dirasa, dan dipikirkan. Yang kedua, perbedaan cara berpikir. Yang ketiga, perbedaan orientasi dan tujuan hidup. Yang keempat, perasaan asabiah, keyakinan yang buta atas dasar suatu pendirian walaupun diyakini tidak benar. Lahirnya filsafat Islam sendiri ialah setelah orang Arab mendapatkan kemapanan mereka mengalami proses akulturasi, penguasaan ilmu. Maka mulailah mengadakan kontak intelektual yang pada saat itu tersedia warisan pemikiran Yunani. Proses akulturasi ini mencapai puncaknya dengan didirikannya lembaga-lembaga pengajaran, penerjemahan, dan perpustakaan. Misalnya tahun 833 Khalifah Al-Ma'mun Baghdad mendirikan Bait Al-Hikmah. Tahun 972 Khalifah Hakam mendirikan Jamiat Al-Azhar. Kenyataan inilah yang membuktikan bahwa filsafat Yunani berperan sebagai alat integrasi sosial baru. Pembagian aliran pemikiran filsafat Islam. Pembagian ini berdasarkan pada hubungan dengan sistem pemikiran Yunani. Yang pertama, periode Mu'tazilah. Yang kedua, periode filsafat pertama. Yang ketiga, periode Kalam Asy'ari. Yang keempat, periode filsafat kedua. Selanjutnya kita berganti kepada keseimbangan indera, akal, dan hati. Akhirnya dapat disaksikan dalam kilatan sejarah filsafat bahwa akal dan hati itulah yang bertarung mati-matian dalam memperebutkan dominasi menguasai jalan hidup umat manusia.
Orang Yunani sebenarnya belum benar-benar terlepas dari mitos yang dianut mereka tatkala mereka mulai berfilsafat. Filsafat Thales menurut para ahli masih banyak dipengaruhi oleh mitos. Untuk orang Athena ternyata kurang waspada. Penghargaan mereka kepada akal terlalu tinggi, akibatnya agama mereka tinggalkan. Pada abad pertengahan akal kalah total dan iman agama Kristen menang mutlak. Akibatnya ialah filsafat dan sains tidak berkembang, kehidupan mundur dibandingkan dengan zaman Yunani. Keadaan ini tidak menguntungkan manusia dan kemanusiaan. Karena itulah Descartes berusaha melepaskan filsafat dan sains dari cengkeraman gereja. Ia menyatakan bahwa dasar filsafat haruslah akal, bukan yang lainnya, jadi juga bukan agama, sehingga tragedi sofisme Yunani terulang kembali. Orang-orang rasionalis dan idealis telah mencanangkan kuasa akal dan benda-benda fisik tidak real. Orang-orang empirisme juga mencanangkan kuasa akal, hasilnya ialah peniadaan roh atau spirit, yang ada hanyalah benda-benda empiris. Jadi sampai di sini roh tidak ada dan benda juga tidak ada. Suasana pemikiran yang dihadapi oleh Kant esensinya sama dengan suasana pemikiran dihadapi oleh Socrates, yaitu suasana pemikiran yang merelatifkan sains dan agama secara keseluruhan. Meskipun esensinya sama dengan yang dihadapi Socrates, argumen-argumen yang dihadapi oleh Kant jauh lebih rumit. Sama dengan Socrates, tugas Kant adalah menyelamatkan sains dan agama dari gangguan skeptisisme. Langkah pertama yang dilakukan oleh Kant yaitu menyusun argumen. Keringkasan argumen Kant yaitu sains dapat dipegang, dapat dipercaya bila dasar-dasar sains itu a priori. Langkah kedua, Kant ingin menyelamatkan agama dari gangguan skeptisisme. Ringkasan argumen Kant kira-kira seperti ini ya. Manusia membawa sejak lahir inet kata hati atau suara hati yang bersifat imperatif. Suara hati itulah suara yang selalu mengajak menjadi orang yang baik. Puncak kebaikan itu adalah Tuhan, jadi orang harus bertuhan. Suara hati itu merupakan antena ketiga manusia. Manusia memiliki 3 antena, indera, akal, dan hati atau rasa. Daerah ketiga ini tidak dapat dimasuki oleh antena kedua, akal, apalagi oleh antena pertama, indera. Bila sains tidak masuk ke daerah itu, ia akan hilang di dalam antinomi. Bila filsafat masuk, ia akan hilang di dalam paralogisme. Akan tetapi, bukan Kant yang mula-mula menyebarkan demikian. Al-Ghazali yang hidup pada tahun 1100-an telah menyatakan hal yang sama. Cara menghidupkan suara hati itu menurut Al-Ghazali ialah dengan menghentikan dosa atau tobat, berbuat baik, perenungan, dan menghentikan dosa dan menghentikan kerja logika. Inilah yang disebut Toriko atau metode Al-Ghazali. Menurut Al-Syabani, manusia mempunyai 3 kekuatan atau potensi yang sama pentingnya. Potensi yang dimaksud ialah jasmani, akal, dan roh. Islam menurut Al-Syabani tidak hanya mengakui adanya ketiga potensi tersebut, tetapi juga meneguhkannya dan memantapkan wujudnya. Manusia bukan hanya jasmani, bukan hanya akal, dan bukan hanya roh. Manusia adalah kesatuan semua itu yang saling melengkapi kesempurnaan manusia. Potensi-potensi itu dapat dipahami lebih jelas bila kita memperhatikan cara manusia memperoleh pengetahuan. Secara umum manusia memperoleh pengetahuan melalui 3 jalan, masing-masing pada dasarnya melalui 3 potensi manusia. Yang pertama potensi jasmani yang berupa indera, kedua potensi akal, yang ketiga potensi hati, suara hati. Dalam kenyataannya potensi itu saling membantu dalam memperoleh pengetahuan. Tatkala seseorang bekerja untuk memperoleh pengetahuan sains, potensi indera lah yang mengambil peran paling besar, dan juga akal. Kelihatan bahwa ukuran kebenaran teori sains pada akhirnya ditentukan oleh ukuran yang bersifat material, indrawi. Di dalam pencarian sains, indera dibantu oleh akal. Sebabnya ialah indera mempunyai keterbatasan. Dengan mengandalkan kemampuan indera semata, manusia tidak akan memperoleh sains yang bermutu tinggi. Bahkan banyak yang salah. Keterbatasan indera pada dasarnya terletak pada dirinya sendiri. Dalam mencari pengetahuan filsafat, akal juga memerlukan bantuan indera. Sekurang-kurangnya indera itu memberikan dorongan bekerja pada akal untuk memikirkan objek-objek yang tidak empiris, objek-objek di balik fenomena. Potensi kalbu juga tidak dapat bekerja sendirian, ia memerlukan bantuan indera dan akal.
Selanjutnya, akal dan hati pada zaman pasca modern. Filsafat ini memiliki ciri khas yaitu mengkritik filsafat modern. Kritik filsafat pasca modern terhadap filsafat modern terungkap dalam istilah dekonstruksi seperti yang digunakan oleh para tokoh filsafat pasca modern. Mengapa filsafat rasionalisme perlu didekonstruksi? Karena ia merupakan filsafat yang keliru dan juga keliru cara menggunakannya. Gara-gara rasionalisme dan kekeliruan dalam menggunakan rasionalisme itulah budaya barat hancur. Budaya barat disusun dengan menggunakan hanya satu paradigma, yaitu paradigma sains. Paradigma ini disusun berdasarkan warisan Descartes dan Newton. Warisan dua tokoh ini merupakan inti pembahasan buku Capra yang berjudul Titik Balik Peradaban dalam bahasa Indonesia. Ia menyatakan bahwa paradigma yang diturunkan dari Cartesian dan Newtonian itulah yang menghasilkan paradigma tunggal yang digunakan dalam mendesain budaya barat sekarang. Kesalahan terjadi karena paradigma itu tidak melihat alam dan kehidupan ini secara utuh menyeluruh. Paradigma itu hanya melihat alam ini pada bagian yang empiriknya saja. Sebenarnya untuk pengembangan budaya sains, paradigma ini sungguh sesuai dan amat memadai. Tetapi untuk mengembangkan budaya dalam bidang seni dan etika, paradigma itu tidak memadai. Yang dilakukan di barat selama ini ialah paradigma sains. Itu digunakan dalam mengembangkan budaya sains dan dipaksakan digunakan juga dalam pengembangan budaya seni dan etika. K pernah melihat bahwa penyebab kekacauan itu karena tidak digunakannya paradigma utuh dalam merekayasa budaya, dan Capra menuding bahwa Cartesian dan Newtonian lah yang bertanggung jawab memunculkan paradigma tunggal itu. Selanjutnya, penggunaan paradigma tunggal itulah sebagian penyebab kekacauan budaya. Capra mengusulkan harus ada paradigma tunggal yang melihat alam sebagai sesuatu yang wholeness untuk digunakan dalam mendesain kembali budaya dunia. Dia menghendaki agar filsafat Cina yaitu I Ching digunakan dalam memformulasikan paradigma baru tersebut. Menurutnya filsafat Cina tersebut mampu melihat dunia sebagai suatu sistem. Sebenarnya apa saja isi filsafat zaman pasca modern itu? Isinya banyak, tetapi ada yang paling penting. Filsafat pasca modern tidak puas terhadap rasionalisme, karena itu rasionalisme harus didekonstruksi dan harus dekonstruksi filsafat baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.